Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Muhimmah SPDI. Mata pelajaran yang saya ampu adalah Sejarah Kebudayaan Islam. Pada hari ini, tanggal 14 Januari tahun 2023, akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran dengan materi strategi dakwah Wali Songo di Nusantara di kelas 9 MTS Babusalam, Lanci 1, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, NTB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ihtiram. Hayyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi sekarang kita akan membahas masalah geografi. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Coba siapa yang biasa memimpin doa? Silahkan kita berdoa dulu. Sudah siap. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang kita sedang berdoa. Ibu harap kita mau absen dulu ya. Ada buku absen kan? Kalau nggak ada, ibu hafal aja ya namanya ya. Jadi ini absen. Yang ditunjuk kanan. Suci Hadir. Nurfaidah Nakhan Hadir.
Malah Hadir. sekarang lanjut kita mulai membahas masalah biografi Songo. Apa yang dimaksud dengan Wali Songo? Apa itu Songo? Songo itu artinya 9 menurut bahasa Jawa ya. Sebenarnya kalau bahasa Indonesianya itu sanga, wali sanga. Jadi wali 9. Songo bahasa Jawanya, Songo. Jadi 9. Wali Songo ya. Adapun Wali Songo ini mempunyai tujuan atau dia berdakwah di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Mereka menyiarkan agama Islam di Nusantara ini dengan mempunyai berbagai media, dengan mempunyai cara-cara untuk memikat hati para orang-orang yang akan masuk Islam. Itu ya. Dia menggunakan metode apa anak-anak? Mungkin kalian sudah diajarin sebelum naik kelas 3. Tidak pernah dengar ya. Wali Songo ini menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa dengan menggunakan metode Perkawinan, pendidikan. ya, yang keras suaranya biar apa namanya, perkawinan, budaya, seni, wayang, bermacam-macam caranya, dengan pendidikan juga. Bahkan Wali Songo ini mendirikan sebuah pondok pesantren untuk meningkatkan, mendidik para wali mubalik untuk menjadi pemimpin yang andal atau handal itu. Itu gunanya menyiarkan agama Islam ya di Nusantara ini. Jadi adapun tokoh-tokoh waliullah, Wali Songo ini disebut waliullah. Apa artinya waliullah? Waliullah adalah orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah. Ya, nah, ingat apa itu tadi waliullah? Dan yang berhati mulia, ya. Jadi adapun gelarnya juga Wali Songo ini mempunyai gelar selain waliullah, yaitu mempunyai gelar waliul amri, yaitu memegang peranan penting dalam membangun masyarakat supaya menjadi masyarakat yang toleran beragama Islam ya. Jadi adapun wali tokoh-tokoh Wali Songo itu adalah ada berapa orang Wali Songo itu? 9. Ada yang bisa sebutkan salah satu di antara Wali Songo itu? Siapa nama-namanya? Coba. Sunan Kalijaga, Sunan Ampel. Sebut semuanya. Sunan Kalijaga. Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, Sunan Ampel, Sunan Muria, Sunan Giri, ya. Nah, sekarang Ibu ingin kalian menjawab apa namanya? Ibu berikan tugas, sebutkan apa namanya, nama-nama tokoh Wali Songo itu satu persatu, apa namanya, 10-nya itu, 9-nya itu ya, ke-9-nya itu, atau pakai kelompok ya? Ya. Ya. Kelompok, pakai kelompok Dibagi ya. aja. Ini kelompok 3. Jadi kalian tulis ya nama-nama Wali Songo.
Ika, Ibu kasih berapa menit? Silakan ya, ditulis. Bisa diputar kerjanya. Ini kan kerja bisa diputar. Sabar ya. Yang sudah siap kumpulkan ya anak ya. Tulis nama kelompoknya. Selesai. Kenapa tak kerja itu ikut kerja supaya cepat selesai.
ya, namanya satu kelompok itu harus diskusi. Diskusikan benar atau tidak. Sudah selesai semua? Oke, sekarang salah satu tulis di nomor 1 ini siapa? Ayo, siapa? Saya. Tulis. Semua kebagian ya. Tulis sebentar. Hampir. Udah Ibu. Yang lain? Siapa yang bisa? Saya. Ayo bantu. Mana? Ya harus dihafal ya anak-anak soalnya semester 2 semester genap ini bukan ya semester. Jadi mulai belajar dari sekarang ya. Saya Bu. Mari. Silakan. Apa lagi? Maju saja maksudnya. Yang tidak bisa maju. Jangan ada rasa malu ya, dan tegang gitu. Biasa aja. Kita harus punya keberanian. Silakan. Saya. Ada tinggal 3 lagi. Siapa yang bisa? Lagi satu, siapa yang isi? Silakan. Siapa yang bisa? Ayo. Maju. Ayo. Siapa yang bisa?
gangguan teknis ya, jadi kita lanjut lagi ya. Jadi tokoh-tokoh Wali Songo ini ada 9 ya. Di antaranya mereka ini berpencar di Pulau Jawa, ada yang dari Aceh, ada yang di apa namanya itu, pokoknya di Pulau Jawa ya. Mereka masing-masing menggunakan media sendiri-sendiri. Ada yang menggunakan media wayang kulit. Dia membuka wayang di sekitar layar tancap, kayak layar tancap itu pernah nonton wayang. Dengan cara itu mereka memikat hati para masyarakat untuk mengajak mereka untuk masuk Islam. Adapun caranya, misalkan dengan cara perkawinan, misalkan ya anak-anak. Nah, kamu siapa nama? Oke. Kamu ya, misalkan kamu mempunyai pacar non muslim, ya. Misalkan orang Bali, kamu muslim. Bagaimana caranya supaya kamu itu bisa menarik perhatian pacarmu itu dengan keluarganya supaya dia mau masuk Islam? Silakan. Gimana caramu? Jadi ya, tidak perlu kamu jawab, biar ibu yang jawab. Caranya adalah dengan mencintai dia dengan sepenuh hati, dengan menjanjikan dia, kalau kamu mau masuk ikut agama Islam, saya akan mencintai kamu, saya akan menikahi kamu dan membiayai hidupmu bersama orang tuamu, keluargamu. Begitu. Insya Allah dia akan tertarik, pasti dia tertarik, dia akan masuk Islam. Seketika itu contohnya dengan menggunakan teknik atau cara menggunakan agama Islam dengan cara perkawinan. Terus dengan apa namanya itu, dengan budaya, misalkan budaya orang sini, misalkan dalam Maulid Nabi, misalkan merayakan Maulid Nabi, itu hari besar. Budaya kita di sini itu ya merayakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW dengan cara mengadakan mengundang para tokoh masyarakat dan agama ya untuk merayakan Maulid Nabi, biasa di masjid, di sekolah, ya kan? Jadi dari situ mereka itu tertarik. Jadi hebat sekali orang muslim itu ya, dia merayakan nabinya, rasulnya dengan besar-besaran katanya. Jadi dengan cara itu mereka terpikat. Terus kita undang dia juga datang kan, kita bagikan apa namanya bahasa sini, oleh-oleh berkat ya, bahasa Lomboknya berkat. Kalau kita misalkan selesai acara, kita bagikan mereka berkat, puas-puasnya makan di masjid itu, misalkan di acara itu, terus dia bawa berkat satu plastik setiap para tamu undangan ya, begitu pula caranya. Misalkan ada sekarang ini banyak sekali mu'alaf ya yang baru masuk agama Islam, banyak dia bawa ijazah masuk Islam, sertifikat, dia sodorkan ke kampung-kampung, ke masjid, ke perkumpulan, ke organisasi, dia masukkan itu, saya ini muslim, assalamualaikum katanya di sekolah. Seringkali kita dapat mu'alaf ya. Jadi bagaimana reaksimu kalau kamu menerima misalkan kedatangan tamu seperti mu'alaf tadi? Bagaimana reaksimu? Apakah kamu akan menyambut dia dengan baik, memberikan dia uang atau sedekah? Bagaimana reaksimu? Dengan baik, Ya, berbuat baik. ya, salah satunya begitu. Kita harus menyambut dia supaya dia kuat imannya nanti.
Jangan-jangan setelah dia masuk Islam terus kita sia-siakan dia. Ternyata orang Islam itu jahat. Nggak jadi saya masuk Islam, kan begitu katanya kan? Kalau kita nggak sambut mereka dengan baik. Jadi salah satu caranya kita sambut dengan baik. Ada nggak ada, yang penting kita berbahasa yang ramah, sopan, santun kan? Seperti Wali Songo itu santun. Rasulullah pun santun. Banyak kebaikannya yang harus kita ikutin. Rasulullah adalah sebagai panutan kita. Dialah yang membimbing kita. Jadi begitu pula dengan Wali Songo ini, sehingga dia disebut dengan wali-waliullah karena dia mencintai dan dicintai oleh Allah SWT, dan dia juga berhati mulia. Ya, jadi kita harus ikut seperti itu ya, anak-anak sekalian. Jadi itu salah satu contohnya Allah itu harus baik-baik dia, supaya dia istiqomah dalam menjalankan perintah Allah selama dia sejak dia masuk Islam, supaya dia tidak tergoda lagi. Lebih baik aku keluar lagi dari Islam. Begini ya ada orang Muslim itu, masa kita bertamu ke rumahnya diacuhin, dicuekin, katanya ada sedekah, ada nggak ada sedekah. Yang penting kita tetap baik ya, anak-anak sekalian. Jadi itu cara kita menyambut tamu siapapun orangnya. Kalau ada orang bertamu ke rumah kita, baik itu pengemis, baik itu mu'alaf, baik itu siapa aja lah, teman harus disambut dengan baik. Karena tamu siapa aja yang datang ke rumah kita itu berarti dia akan membawa rezeki. Tamu itu adalah rezeki. Bermacam-macam rezeki itu kita dapat. Kadang kalau tidak dari teman kita itu, Allah tunjuk kepada siapa aja yang bisa membantu kita. Jadi rezeki itu kita nggak tahu kemana ya, dari mana datangnya. Allah kalau kita memang punya rezeki, dia itu rezeki kita itu nggak akan salah alamat. Ya, kita akan tahu alamatmu. Rezeki itu tidak akan bahasa sininya kebusa ya. Tidak akan salah alamat dia. Rezeki itu pasti datang. Misalkan kamu dapat beasiswa, tidak mungkin misalkan nama ini datang rezekinya beasiswa, tidak mungkin salah alamat ke sini ya kan. Nah itulah rezeki. Begitu pula dengan orang Muslim gitu, kalau dia mendapat tamu yang masuk Islam itu, mu'alaf itu harus dibaikin ya. Kira-kira begitu, paham anak-anak? Ya. Jadi ada lagi dengan cara dia Wali Songo itu menyebarkan dakwahnya dengan cara seni budaya. Budaya ya, dengan seni wayang. Banyak sekali. Dengan cara perdagangan juga. Mereka berjualan, jadi saling kontak. Saya ini bawa ini, jual apa dagangan saya. Setelah nanti dia kumpul, di mana kita ketemu. Begitu kalau orang bisnis kan, dengan cara perdagangan juga, dengan cara perkawinan, dengan cara mahasiswa, dengan agama Islam. Dengan maulid Nabi itu, misalkan maulid Nabi itu kita rayakan besar-besaran, misalkan mengundang ratusan tamu undangan ya. Di sana ada disetel lagu-lagu, misalkan lagu-lagu agama Muslim yang seperti 27 Rajab Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan tunjukkan tanda-tanda kebesarannya untuk tamsilan bagi umat Islam sedunia. Itu ya, itu waktu Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu. Dengan cara itu pula Wali Songo ini menyebarkan agama Islam ya di berbagai daerah di Nusantara ini.
dengan berbagai dengan lagu juga, lagu-lagu kasidah. Pernah dengar lagu kasidah? Pernah. Dengan kita nyetel lagu kasidah pun, kalau orang-orang non-muslim itu lewat di depan rumah kita atau di masjid kita, dia otomatis akan tertarik. Misalkan lagu-lagu apa ya, lagu-lagu kasidah, yatim piatu gitu kan. Apa lagi lagu-lagu muslim yang itu kasidah itu. Jadi banyak sekali tempatnya kita memetik dari tekniknya Wali Songo ini ya, anak-anak sekalian. Perhatikan, jangan sampai ngantuk ya. Yang semangat belajarnya ya, pasang telinga baik-baik ya. Jadi lagi seni tari, seni wayang. Pernah kalian lihat wayang? Itu Simam Ampel ya, dia memutar wayang itu dengan ada di belakang itu layarnya, sambil dia menceritakan tentang agama Islam lah gitu ceritanya, dengan wayang kulit ya, ada sutradaranya di belakang gitu. Terus dengan budaya apa lagi? Misalkan di Indonesia ini banyak sekali budaya adat kita. Kalau kita di sini itu budayanya dengan syukuran segala itu ya. Apalagi acara Isra Mi'raj, nuzul Quran gitu. Ya, dalam ceramah orang-orang para kiai, para ulama itu yang kita undang ke masyarakat, biasa dia ceramah tentang apa? Misalkan lihat dulu, misalkan nuzul Quran, Isra Mi'raj atau apa. Dia pasti akan ceritakan kisah Rasulullah kan? Gitu yang dimaksud dengan budaya bangsa Indonesia. Ini cara-cara atau tekniknya Wali Songo untuk menjalankan dakwahnya di berbagai tempat di Nusantara ini. Oke. Jadi sekarang sebentar lagi kita mungkin kita dulu ini kayaknya sudah lemah dan ngantuk nih. Jadi kita akhiri dengan doa ya. Mungkin besok kita hafal lagi ya Wali Songonya itu, tokoh-tokoh Wali Songo itu dihafal dulu ya. Mungkin besok ada PR. Siapa tahu ada jam besok misalkan pertemuan kedua misalkan gitu ya, kita bisa itu kumpulkan PR-nya di rumah. Terus kamu garis bawahi apa yang penting-penting itu ya anak-anakku. Penting itu garis bawahi gitu ya. Jangan sampai lupa ulang lagi pelajaran di rumah ya. Ini zaman COVID-19 ini tidak boleh keliaran kemana-mana ya. Baik-baik di rumah, belajar di rumah, semuanya di rumah. Jangan berkurang ya. Oke, itu saja kita akhiri pelajaran kita sampai di sini. Nah, sebelum kita pulang ya kita berdoa dulu. Silakan berdoa.
Salam. Ikhtiram. Hayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita